والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ba'd. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita kembali lagi bersama kisah-kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anis sahabah. Dan kita masih bersama kisah sahabat Abdullah bin Unais al-Juhani radhiyallahu anhu. Salah seorang anggota pasukan khusus yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, lalu disambut dengan penuh gembira, bangga, dan rasa syukur kaum muslimin di kota Madinah. Sejak itu, orang-orang Yahudi yang ada di sana tidak pernah berhenti untuk membenci Islam dan kaum muslimin. Mereka selalu berusaha menancapkan taring-taring mereka. Bahkan beberapa kali mereka berusaha untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara tokoh Yahudi yang sangat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta kaum muslimin, yaitu raja Yahudi yang bernama Abu Rafi' Salam bin Abi al-Huqaiq. Abu Rafi' Salam bin Abi al-Huqaiq, saudara Bani Nadir. Dia ini, Abu Rafi' Salam bin Abi al-Huqaiq ini, yang sering menghasut orang-orang musyrikin untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Dialah yang mengajak orang-orang musyrikin untuk bersekutu, suku-suku qabail Arab, suku-suku Arab yang masih musyrik ketika itu, untuk bersekutu dengan Yahudi dalam rangka memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat atau memandang Abu Rafi' ini sudah pantas untuk dihukum mati. Karena sudah sering dia mengganggu, membuat keonaran, memerangi kaum muslimin, bahkan berusaha membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk beberapa orang sahabat untuk ditugaskan menjalankan misi menghukum mati tokoh Yahudi yang membenci, memerangi, dan berusaha membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Dan di antara pasukan ini, di antara sahabat-sahabat yang terpilih ini, ada sahabat Abdullah bin Unais al-Juhani radhiyallahu anhu. Maka berangkatlah pasukan berani mati ini untuk menjalankan tugasnya di suatu malam di pertengahan Jumadil Akhirah, tahun ke-6 dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raja Yahudi Abu Rafi' ini berada di Khaybar yang jaraknya lumayan jauh dari kota Madinah ketika itu. Maka mereka pun berjalan di malam hari. Siang harinya mereka bersembunyi. Untuk apa? Untuk merahasiakan tugas ini agar jangan sampai ada orang-orang yang mengetahuinya, sehingga misi ini pun tercium oleh musuh. Malam hari mereka berjalan, mengendap-endap, kemudian siang hari mereka bersembunyi. Sampai akhirnya mereka tiba di dekat benteng Khaybar, tempat Abu Rafi' Salam bin Abi al-Huqaiq ini. Lalu mereka menunggu sampai malam larut. Kondisi sudah sunyi dan sepi. Kemudian berhasillah para sahabat ini masuk ke dalam benteng Yahudi tersebut tanpa diketahui oleh seorang pun. Lalu mereka bersembunyi lagi di dalam benteng itu, menunggu sampai orang-orang yang ada di dalam benteng itu tidur dan kondisi menjadi hening, sunyi. Lalu mereka secara perlahan mendekati kamar Salam bin Abi al-Huqaiq. Ketika mereka berhasil mendekatinya, lalu menyelinap masuk, mereka serentak menghunus pedang, lalu menyerang
Salam bin Abil Huqaiq yang ketika itu sedang tidur di atas tempat tidur. Mereka serang dan mereka berhasil membunuhnya di dalam kegelapan. Ketika itu mereka serang dengan pedang. Dan Salam bin Abil Huqaiq terluka. Hanya saja saat itu Salam bin Abil Huqaiq belum mati. Melihat Salam ini belum mati, Abdullah bin Unais dengan penuh keberanian kembali menyerang Salam bin Abil Huqaiq yang belum mati ini. Lalu dia menebaskan pedang dan menusukkannya sehingga akhirnya dia berhasil membunuh Salam bin Abil Huqaiq. Setelah itu istri dari Ibnu Abil Huqaiq ini berteriak mengetahui peristiwa tersebut, sehingga penghuni benteng itu terbangun dan segera menuju asal suara ke rumah Ibnu Abil Huqaiq ini. Maka bergegaslah para mujahid ini, pasukan khusus yang dikirim oleh Rasulullah SAW ini bergegas turun dari benteng itu, sehingga seorang sahabat yang bernama Ibnu Atik akhirnya tergelincir, jatuh, lalu kakinya patah, sehingga dia digendong atau didukung di punggung oleh sahabat Abdullah bin Unais dan mereka keluar dari benteng tersebut. Setelah sampai di luar, Abdullah bin Unais merasa busur panahnya ketinggalan di dalam benteng karena tidak ada bersamanya. Maka dia meninggalkan teman-temannya dan dia kembali lagi masuk ke dalam benteng secara diam-diam, lalu dia berpura-pura menyamar bersama orang-orang itu, berpura-pura ikut mencari siapa pembunuh itu. Jadi dia bersandiwara, masuk lagi ke benteng itu, berpura-pura siapa gerangan pelakunya. Dia bersama-sama dengan orang yang lainnya berbaur dengan penghuni benteng itu mencari pelaku pembunuhan tersebut. Sambil dia mencari busurnya. Ketika dia sudah dapatkan dan dia sudah temui, dia ambil busur tersebut, lalu dia segera keluar dari benteng, bergabung dengan teman-temannya, lalu mereka pulang kembali ke kota Madinah dengan selamat. Sampailah mereka ke kota Madinah. Lalu mereka menemui Rasulullah SAW. Tatkala Rasulullah SAW melihat mereka, Rasulullah SAW berkata, "Aflahatil wujuh." Orang-orang ini telah berhasil, telah beruntung. Kemudian sahabat semuanya duduk di sekeliling Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW mendengar laporan dari mereka. Setiap orang anggota pasukan yang dikirim oleh Rasulullah SAW berkata, "Sayfi huwa alladhi qatalahu." Semuanya berkata, "Ya Rasulullah, pedangku yang berhasil membunuh orang Yahudi tersebut." Semuanya mengaku seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW meminta mereka memperlihatkan pedang mereka masing-masing. Lalu Rasulullah SAW memperhatikan, mengamati pedang itu. Kemudian Rasulullah berkata, "La sayfu Abdullah ibni Unais huwa alladhi qatalahu." Sungguh yang membunuh orang Yahudi itu Abi Rafi, Salam bin Abil Huqaiq, yang telah berhasil membunuhnya adalah pedang Abdullah bin Unais al-Juhani. Apa kata Rasulullah SAW? "Ara fihi athrat ta'am." Aku melihat bekas-bekas tikamannya atau tusukannya di mata pedangnya tersebut. Nah, sahabat-sahabat ini berhasil menunaikan tugas yang Rasulullah SAW embankan kepada mereka. Kemudian setelah kejadian itu, orang-orang Yahudi berkumpul. Raja mereka telah mati. Lalu mereka akhirnya menunjuk raja baru, yaitu Al-Yusair bin Rozam. Nah, Yusair bin Rozam ini juga terkenal seorang yang licik, penuh tipu muslihat dan tipu daya. Dan sama seperti raja sebelumnya, seperti Ibnu Abil Huqaiq, Yusair bin Rozam ini juga sangat membenci Rasulullah SAW, membenci kaum muslimin. Dan juga mereka, Yusair ini yang menghimpun suku-suku Arab untuk bersatu menyerang kaum muslimin di kota Madinah. Mengetahui hal tersebut, Rasulullah SAW bermusyawarah dengan sahabatnya agar memadamkan api kekuatan orang-orang Yahudi ini sebelum membesar dan membahayakan kaum muslimin. Maka ditunjuklah sekelompok sahabat yang dipimpin oleh Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu, dan di antara mereka ada Abdullah bin Unais juga radhiyallahu anhu. Berangkatlah mereka ke Khaybar.
Kemudian sampai di sana para sahabat ini bertemu dengan Al-Yusair bin Razam. Lalu para sahabat menyampaikan bahwa Rasulullah SAW mengundang mereka, orang-orang Yahudi ini, untuk bermusyawarah, untuk membuat kesepakatan dengan Rasulullah SAW, kesepakatan damai. Lalu akhirnya Yusair ini memilih beberapa orang pemuda Yahudi untuk pergi bersama kaum muslimin menuju kota Madinah untuk bertemu Rasulullah SAW. Dan Al-Yusair ini nampak kelicikannya. Dia memerintahkan setiap pemuda Yahudi yang dia tunjuk itu berboncengan di belakang kuda pasukan kaum muslimin. Jadi setiap mereka tidak bawa kuda, mereka sengaja diboncengkan. Duduk di belakang setiap orang sahabat yang naik kuda. Tujuannya apa? Mereka ingin membunuh para sahabat ini. Berangkatlah pulang. Para sahabat membawa pemuda-pemuda Yahudi itu di belakang mereka. Kemudian di tengah jalan, mereka pun mulai berniat mencelakai pasukan kaum muslimin. Nah, salah seorang dari mereka itu berniat membunuh Abdullah bin Unais. Jadi salah seorang yang dibonceng oleh Abdullah bin Unais, di belakangnya menaiki kuda, berniat membunuh Abdullah bin Unais. Kemudian yang lain-lainnya membunuh sahabat-sahabat yang lainnya. Tetapi sahabat Abdullah bin Unais ini sudah berfirasat. Dia sudah mencurigai tindak tanduk, gerak-gerik orang Yahudi ini. Maka ketika orang Yahudi ini bersiap-siap mencabut pedangnya, maka dengan secepat kilat Abdullah bin Unais mencabut pedangnya pula, lalu segera menyerang orang Yahudi ini. Sehingga dia akhirnya berhasil membunuh orang Yahudi ini. Tetapi sebelum berhasil dia membunuh orang Yahudi ini, sebelum orang Yahudi ini mati, dia sempat berteriak, "Ya litharatil Yahud!" Berteriak untuk mengingatkan kawan-kawannya membalas dendam orang Yahudi terhadap kaum muslimin. Namun sahabat-sahabat yang lainnya pun sudah siaga. Mereka segera menghunus pedang mereka, terjadilah pertempuran dan peperangan sampai akhirnya mereka berhasil membunuh orang-orang Yahudi itu kecuali satu orang. Yang satu orang ini berhasil lolos dan lari dari kaum muslimin kembali ke benteng Khaybar. Adapun para sahabat akhirnya mereka kembali ke Madinah dengan selamat, lalu menceritakan kelicikan orang-orang Yahudi ini kepada Rasulullah SAW, dan juga mereka menceritakan bagaimana akibat kelicikan mereka sendiri, mereka akhirnya berhasil dibunuh oleh para sahabat. Ini mengingatkan kita kepada firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Ahzab tentang sahabat-sahabat yang gagah berani ini. Al-Ahzab ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullaha alaihi, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila." Di antara orang-orang yang beriman itu ada orang-orang yang membenarkan, membuktikan apa yang telah dia janjikan kepada Allah dan Rasulnya. Dia telah berjanji kepada Allah untuk berjuang, berkorban di jalannya, dan mereka buktikan. Dan di antara mereka itu ada yang sudah gugur, sudah wafat. Dan di antara mereka ada pula yang menanti saatnya ajal mendatangi mereka. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak pernah berubah, tetap dengan keistiqomahan mereka. Ini keteladanan kita, bagaimana para sahabat itu tunduk dan patuh kepada Rasulullah SAW, bagaimana kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW, dan bagaimana keberanian mereka, pengorbanan mereka kepada Rasulullah SAW. Di sini juga kita bisa mengambil pelajaran. Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin besar kaum muslimin, pemimpin negara ketika itu, beliau selalu berusaha menjaga stabilitas dan keamanan kaum muslimin. Sehingga apabila ada bahaya-bahaya dari musuh-musuh Islam, sebelum bahaya itu datang dan menimpa kaum muslimin, beliau berusaha untuk memadamkan api bahaya itu. Sehingga akhirnya dengan demikian orang Yahudi, orang-orang musyrikin akan berpikir ulang. Mereka melihat bahwa Rasulullah, kaum muslimin selalu siap, selalu siaga. Mereka akhirnya akan berpikir ulang untuk menyerang dan memerangi kaum muslimin. Ini di antara hikmah-hikmah dari kisah-kisah ini. Pelajaran-pelajaran berharga yang bisa kita petik. Kepiawaian dan juga keahlian Rasulullah SAW dalam mengatur strategi. Dan juga
memimpin kaum muslimin serta menjaga stabilitas keamanan negara kaum muslimin ketika itu. Mudah-mudahan kita semuanya bisa berkumpul, bisa meneladani Rasulullah SAW dan para sahabat serta berkumpul dengan mereka kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.